Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya berjudul 7 senjata sorgawi orang-orang percaya. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup Kristen adalah kesiapan menghadapi peperangan. Saudara harus menyadari bahwa hidup kekristenan adalah sebuah proses kehidupan di mana kita sedang dipersiapkan menghadapi sebuah peperangan. Peperangan untuk apa? Peperangan untuk memasuki hidup yang berkelimpahan. Artinya apa saudara? Mau tidak mau sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mau tidak mau sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya harus masuk dalam sebuah peperangan. Dan di akhir daripada peperangan itu, kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Nah, pertanyaannya adalah peperangan seperti apa yang akan kita hadapi, saudara? Ayat yang tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, saya mendefinisikan ada 3 bentuk peperangan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi supaya kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Yang pertama adalah peperangan melawan setan. Yaitu apa? Setan seringkali menghambat berkat Tuhan. Setan seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Setan seringkali merampas damai sejahtera dan sukacita di dalam diri kita. Mau tidak mau saudara, kita harus bisa memerangi kuasa si iblis, memerangi penghulu-penghulu di udara, memerangi roh-roh yang jahat yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, peperangan seperti apa yang harus kita hadapi? Yaitu melawan sistem dunia. Alkitab berkata, kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Tetapi biarlah kita berubah oleh pembaruan budi, di mana Allah bekerja menuntun kita untuk hidup berbeda dengan sistem dunia. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Kita memang tinggal di dalam dunia, tetapi gaya hidup kita, value of life dalam diri kita adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, peperangan apa yang harus kita hadapi? Yang ketiga adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Saudara, seringkali yang menjadi penghambat kenapa kita tidak hidup di dalam kelimpahan karena diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri, karena kita tidak bisa menguasai diri, karena kita tidak bisa tunduk kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketiga hal ini menjadi peringatan buat kita bahwa hidup Kristen harus siap menghadapi peperangan, melawan setan, melawan sistem dunia, dan melawan diri kita sendiri, menaklukkan diri kita di bawah kuasa Tuhan yang ajaib. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipersiapkan menghadapi peperangan, kira-kira senjata apa yang harus kita miliki untuk kita bisa hidup di dalam kelimpahan, untuk kita bisa hidup di dalam berkat Allah, memenangkan setiap peperangan demi peperangan yang sudah ada di hadapan kita. Saudara, saya menulis ada 7 senjata sorgawi bagi orang-orang percaya untuk bisa menghadapi peperangan yang ada di hadapan kita, baik melawan tipu jahat, tipu si iblis, baik melawan sistem dunia, bahkan melawan keinginan diri kita sendiri. Yang pertama saudara, senjata yang kita bisa pakai adalah berdoa. Katakan amin. Saudara, ini sebuah senjata yang sederhana, mudah dilakukan, gampang dibawa kemana-mana, tetapi punya khasiat yang luar biasa. Senjata sorgawi yang pertama adalah pray, berdoa. Sudahkah engkau berdoa hari ini? Sudahkah engkau membangun saat teduh yang dekat dengan Allah? Yang kedua, saudara,
berserah penuh kepada Allah. Berserah artinya mengandalkan Tuhan total, mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan berkat pribadi Allah. Bapak Ibu, senjata yang kedua adalah berserah penuh kepada Allah. Bukankah pada saat kita berserah, maka Tuhan turun tangan memberkati kita? Katakan amin. Yang ketiga, senjata surgawi yang ketiga untuk kita bisa menghadapi peperangan adalah joyful, bersukacita. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan protes, bukan melakukan pemberontakan, tetapi bersukacita jalani hidup ini sekalipun berat. Bersukacita mengiring Tuhan, bersukacita dalam melayani Tuhan sekalipun mungkin tantangan ada di hadapan kita. Yang keempat adalah faithful, beriman. Senjata surgawi orang percaya adalah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman bukan hanya bicara mengenai percaya. Beriman artinya berani melangkah sekalipun kita belum melihat mujizat Tuhan. Yang kelima, saudara, senjata yang kelima untuk kita bisa menghadapi peperangan adalah melakukan firman Tuhan. Saya seringkali berkata, firman Allah seringkali tidak masuk dalam dimensi logika kita, tapi firman Allah masuk dalam dimensi iman kita. Pada saat engkau melakukan firman Allah, disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Yang keenam adalah apa yang bisa kita pegang. Senjata orang percaya adalah kita belajar mengasihi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, senjata yang keenam adalah belajar mengasihi. Di dalam mengasihi ada pengampunan. Di dalam pengampunan kita belajar untuk menerima orang, kekurangan orang, kelemahan orang. Sehingga dengan kita mengasihi sesama, maka kita sudah melakukan bagian firman Allah. Dan yang ketujuh, saudara, senjata surgawi yang kita bisa pakai adalah hidup dalam semangat. Saudara, seringkali iblis mematahkan semangat kita sehingga kita tidak bergairah menjalani hidup ini. Karena itu lawan iblis dengan senjata yang ketujuh, bersemangat, bergairah karena Roh Kudus. Selamat pagi keluargaku, pegang setuju senjata itu dan percayalah Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Shalom.